Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempraktikkan mail server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada PC1, PC2, PC3, dan PC4 dengan switch 1, switch 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempraktikkan mail server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada PC1, PC2, PC3, dan PC4 dengan switch 1, switch 2 dengan access point 1 dan access point 2. Nah, di sini juga ada router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Kemudian access point ini terhubung dengan smartphone dan laptop. Kemudian ada juga server 1, server 2, server 3, dan server 4 yang terhubung oleh switch 3. Oke, kemudian setelah sudah selesai kita ganti namanya menjadi DNS server. Server 1 kita ganti menjadi web server. Server 2 kita ganti menjadi FTP server. Dan server 3 kita ganti menjadi mail server. Oke, selesai. Kita hubungkan menggunakan kabel otomatis switch 1 PC1, switch 2 ke PC2. Switch 1 ke PC2, kemudian switch 2 ke PC3, switch 2 ke PC4. Oke. Kemudian router 2 ke access point 1, router 2 ke access point 2, router 1 ke switch 1, router 1 ke switch 2. Kemudian switch 3 terhubung ke server 1, switch 3 terhubung ke FTP server, switch 3 terhubung ke mail server. Oke. Kemudian kita hubungkan router 3 ke DNS server. Dan router 1 dari serial 2 ke router 2 serial 2. Dari serial 3 ke serial 2 router 3. Kemudian serial 3 ke router 1 serial 3. Oke, setelah selesai kita atur access point ini menggunakan port, yaitu device SSID-nya kita ganti AP1 dengan authentication-nya WPA dengan password 123456788. Kemudian access point 2 port 1 kita ganti AP2. Ini sama
WPA2, passwordnya 123456778. Kemudian kita setting di smartphone-nya. Di wireless, kemudian kita pilih WPA dengan password 123456778. Kemudian SSID-nya kita ganti menjadi AP1. Oke. Nah, setelah kita atur, maka smartphone terhubung ke access point 1. Kemudian di laptopnya kita on-kan terlebih dahulu. Kita off, kemudian kita lepas, dan kita ganti, kemudian kita on-kan lagi. Nah, setelah itu kita ke config, kemudian ke wireless. Nah, di sini kita SSID-nya kita ganti AP2. Kemudian authentication-nya kita ganti WAP2 dengan memasukkan password 123456778. Oke. Nah, setelah itu laptop sudah terhubung ke access point 2. Kemudian kita setting IP dari PC 1 yaitu 192.168.11 dengan subnet mask 192 dan default gateway yaitu di 62 dan DNS server 33333331. Kemudian di PC 2 192.168.1.2, kemudian subnet mask yaitu di 192, kemudian default gateway-nya yaitu 62 dengan DNS server 33333331. Nah, di PC 3 dan IP address 192.168.1.66 dengan subnet mask di 192, kemudian default gateway-nya 126 dengan DNS server 33333331. Dan di PC 4 yaitu 192.168.1.67 dengan subnet mask yaitu 192 dan default gateway 192.168.1.126 dengan DNS server 3333333331. Kemudian kita setting IP dari router 1 di fast internet 0 yaitu 192.1.62, kemudian subnet masknya 192, dan jangan lupa kita on kan portnya. Kemudian di fast internet 1.0 yaitu 192.168.1.126 dengan subnet mask yaitu 192 dan jangan lupa on kan. Di serial 2 yaitu 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.255
0, kemudian serial 3 yaitu 13.13.1 dengan subnet mask 255.255.0 dan jangan lupa on-kan. Nah, kemudian jangan lupa di bagian read ini kita tulis routingnya, kita routingkan langsung aja, yaitu 12.12.12.0, kemudian kita add, kemudian kita ganti yang 13.13.13.1, kemudian kita add juga, kemudian 192.1.168.1.0, kemudian kita add. Oke, setelah selesai kita ke CLI, dimana yang ini masih RIP routing, kemudian kita ke CLI, kemudian kita tulis no auto summary, kemudian kita enter, kemudian kita tulis lagi version 2. Kemudian kita enter. Oke, kita lihat di bagian read ini, nah sudah ganti ya. Kemudian kita di bagian setting kita save. Oke. Nah, di router 2 kita setting fast internetnya terlebih dahulu, yaitu 192.168.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kemudian di serial 2 yaitu 12.12.12.2 dengan default dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian di serial 3 yaitu 23.23.23.2, kemudian subnet masknya 255 titik 255 titik 0. Oke, jangan lupa. Kemudian di bagian routing RIP kita tulis 12.12.12.0, kemudian kita add, kemudian 23.23.23.0, kemudian kita add juga, dan 192.168.1.0, kemudian kita add. Kemudian kita ke CLI, kita tulis no auto summary, dan kemudian version 2 enter, kemudian kita ke bagian config lagi dan
bagian D sudah berubah, kemudian kita save. Nah, sekarang ke router 3. Di face internet 1, kita masukkan 33.33.33.3, kemudian 255.0. Kemudian kita akan di face internet 1, kita masukkan 43.43.43.3, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di serialnya kita masukkan 23.23.23.3 dengan versi internetnya 255.255.255.0. Jangan lupa on-kan. Kemudian serial 3 kita masukkan 13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. kemudian kita on-kan. Nah, kemudian kita langsung ke CLO. Kita ke routing dulu, kita masukkan yaitu 13.0, kita add, kemudian 23.23.23.23.0, kemudian kita add juga, kemudian 33.33.3.0, add, kemudian 43.3. Oke, kita add. Kemudian kita ke bagian CLO. Kita tulis no auto summary. Kemudian version 2. Nah, di bagian sini sudah berubah, kemudian kita save. Kemudian kita setting IP-nya dari IP dari DNS server yaitu 33.1 255, kemudian dengan default gateway-nya 33.33.33.1. Oke. Nah, sekarang kita setting ke web servernya, IP-nya yaitu 43.43.43.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 43.43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Oke. Kemudian di FTP servernya yaitu IP-nya kita setting 43.43.43.2, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 43.43.43.3, kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Oke, kemudian di
mail servernya di desktop IP konfigurasinya yaitu 43.43.43.4, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 43.43.43.3, kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Oke. Kemudian di sini kan masih ada yang merah, berarti belum terhubung. Kita setting dari laptopnya. Static, kita pilih IP-nya yaitu 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Kemudian dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1. Oke, kita tunggu sampai merah ya, sampai warna hijau. Kemudian oke, sudah saya masukkan. Nah, setelah itu kita coba untuk maaf, ini tadi yang kita isikan ke serial 128. Oke. Kemudian kita coba untuk ping mail server. Di command prompt, kemudian kita ping yaitu 43.43.43.4. Kita tunggu sebentar menunggu balasan dari mail servernya. Nah, sudah mendapat reply dari mail server, berarti sudah terhubung. Kemudian kita coba di laptopnya, kita di command prompt kita ping 43.43.43.4. Tunggu. Nah, sudah dapat reply, berarti sudah terhubung. Berarti routing kita sudah sukses, sudah benar. Kemudian kita ke DNS server. Nah, kita pergi ke DNS, kemudian kita on-kan, kita beri nama mail.com, dengan alamat yaitu 43.43.43.4 dengan tipe record. Kemudian kita add. Setelah itu kita pergi ke mail server. Kemudian kita pergi ke
email dan pastikan SMTP dan POP3-nya ini on, kemudian kita tambahkan user 1, kita klik tombol plus, kita masukkan password 123456788, kemudian kita masukkan user 2, kita masukkan passwordnya, oke, kemudian domain namanya kita tulis mail.com, kita set. Nah, setelah itu kita coba di PC 1, command prompt, kemudian kita coba untuk menulis nah sekarang kita coba di PC 1, kita di command prompt, kemudian kita tulis ns lookup, kemudian kita tulis mail.com. Nah sekarang kita ke PC 1, kemudian kita ke command prompt, kita coba ns lookup mail.com. Maaf tulisannya tidak usah spasi. Kita tunggu. Prosesnya agak lama ya emang. Nah, ini sudah keluar ya, berarti sudah bisa. Kemudian kita coba di laptop, command prompt, kemudian ns lookup mail.com. Kita tunggu beberapa menit. Nah, baik, sekarang kita menuju ke B1, kemudian email. Nah, di sini kita tuliskan your name user 1, kemudian email address-nya yaitu user1@mail.com. Kemudian di incoming mail server kita tulis mail.com. Kemudian di outgoing mail server juga sama mail.com.
Nah, di user nama ini kita tuliskan user 1, kemudian kita tulis passwordnya juga sama user 1, kemudian kita save. Kemudian kita menuju ke laptop, kemudian di bagian desktop, di email kita masukkan user 2, kemudian email address-nya yaitu user 2@mail.com, kemudian incoming mail servernya yaitu mail.com, dan outgoing mail servernya juga sama mail.com, dengan username yaitu user 2, dan passwordnya yaitu user 2. Kita save, kemudian kita menuju ke PC 1. Nah, kita coba compose menuju user 2@mail.com dengan subjek yaitu pesan. Nah, kita tulis saja pesannya yaitu pesan dari PC 1 untuk laptop. Oke, kemudian kita send. Nah, kita lihat di bagian laptop ini, kemudian kita tekan receive. Nah, di sini ada sebuah pesan dari user 1, kemudian pesannya yaitu pesan dari PC 1 untuk laptop. Nah, kita coba untuk memberikan balasannya. Kita reply, kemudian kita tulis pesannya yaitu balasan dari laptop untuk PC 1. Oke, kita save. Kemudian kita menuju ke PC 1, dari save. Nah, kita sudah mendapatkan reply dari PC dari laptop, yaitu pesannya berisi balasan dari laptop untuk PC 1. Oke, sekian video yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.